Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah. Pada malam ke-9 ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya seperti qiyamul lail yang tengah kita kerjakan sekarang ini. Dan mudah-mudahan malam-malam selanjutnya Allah terus berikan kita kekuatan iman, Islam dan kesehatan tentunya, agar terus bisa menyelesaikan ibadah saum kita pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam tak segan-segan kita limpahkan ke junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang insya Allah pada zaman ini, pada sekarang ini masih terus istiqomah dan mengerjakan semua tuntunannya, semua syariatnya, sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara, remaja, pada kesempatan kali ini izinkan saya dengan sedikit pengetahuan saya menyampaikan tema bekerja menurut pandangan Islam. Kita tahu dalam agama Islam, manusia diciptakan tidak hanya menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya khalifah adalah kita sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, menjaga dan merawat bumi ini serta isinya. Namun juga Allah perintahkan kita untuk berusaha memenuhi kebutuhan kita sendiri, penghidupan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi manusia Allah perintahkan untuk mencari nafkah, terutama bagi bapak-bapak sebagai kepala keluarga dan remaja di sini. Mungkin penyampaian ini bisa bermanfaat bagi kalian yang masih, saya rasa usianya produktif ya untuk bekerja. Mudah-mudahan Allah gampangkan saudara-saudara sekalian mendapatkan pekerjaan. Namun juga kita harus melihat juga bahwa kenapa kita harus bekerja.
Ini alasannya sangat mendasar sekali. Kenapa kita harus dituntut bekerja? Semua ini jelas termaktub dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dengan risalahnya bahwa manusia selain diciptakan sebagai khalifah juga dituntut untuk menghidupi dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan keluarganya tentunya. Karena bekerja adalah sebuah kemuliaan, Bapak-bapak. Karena kita dalam Islam dilarang untuk selalu meminta pertolongan orang lain menjadi beban. Kita harus terus berusaha menghidupi diri kita dan keluarga kita. Namun Islam menerapkan atau memberikan rambu-rambu kepada kita agar apa yang kita upayakan, agar apa yang kita kerjakan dalam track atau jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, pertama, agar pekerjaan kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah kita yang nanti kita akan petik nanti di yaumil akhir. Maka pertama, pekerjaan kita haruslah pekerjaan yang halal dan thayyib, ya. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya lah kamu menyembah. Jadi hal pertama yang harus kita ingat dalam memperoleh sumber nafkah kita adalah bahwa pekerjaan itu harus halal dan thayyib. Halal artinya tidak melanggar aturan yang telah digariskan Allah dalam kitab sucinya. Thayyib berarti makanan itu atau barang itu bisa kita konsumsi dan baik untuk kesehatan, ya, tidak merugikan badan kita. Ini penting bahwa rezeki yang kita peroleh akan sangat menentukan kelanjutan dari diri kita dan orang-orang yang kita nafkahi. Bayangkan Bapak-bapak, kalau kita mencari nafkah dari hasil yang tidak baik atau tidak halal dan diberikan ke anak-anak kita, ke istri kita, ya kita bisa tahulah ya efeknya atau hasilnya yang akan kita lihat pada keturunan kita. Walaupun saudara-saudara bekerja dengan gaji yang mohon maaf ya pas-pasan atau kecil, namun bila saudara-saudara sekalian atau bapak-bapak sekalian mengerjakannya atas perintah Allah untuk mendapatkan ridho Allah, maka hal itu menjadi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah berkata kepada sahabatnya dalam hadisnya, kalau saya tidak salah Rawul Baihaqi, ya, mohon dikoreksi nanti. Jikalau di antara kalian, ya, ada yang membawa tali, kemudian ke hutan, membawa kayu bakar, kemudian Anda ke pasar, itu jauh lebih baik ketimbang Anda meminta bantuan orang lain. Walaupun orang lain itu belum tentu ngasih, Pak. Itu jauh lebih baik. Ya, jadi membawa tali di hutan gitu ya, mencari kayu bakar, kemudian Anda jual ke pasar, itu jauh lebih baik. Kemudian
Selain kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, thayyib, kemudian bagaimana agar Allah ridho dan senang dengan apa yang kita lakukan. Karena itu modal kita, Pak. Modal kita untuk menghidupi anak-anak kita dan orang-orang terdekat kita. Yaitu kita harus bekerja dengan profesional, Pak, penuh tanggung jawab. Ini pun juga disampaikan dalam hadis Nabi, ya. Jadi sesungguhnya Allah itu mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Oh maaf, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kalian jika bekerjanya itu dengan baik, artinya dengan profesional. Apa itu profesional? Mungkin di antara Bapak atau saudara-saudara tahu apa itu profesional, ya. Diambil dari kata bahasa Inggris, memang professionalism gitu. Profesional itu orangnya atau sifatnya. Jadi profesional adalah seseorang memang dalam kapasitasnya, Pak, dalam kemampuannya mengerjakan hal itu. Itu disebut profesional dan memiliki integritas, memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Sangat detail gitu ya, itu namanya profesional. Nah, ini Nabi juga suruh ya, bahwa apapun yang kita lakukan ya seharusnya dikerjakan dengan baik, teliti, dan memang tidak harus mendekati sempurna 100%, tapi minimal dengan tekun gitu ya, dengan teliti. Ketiga, Bapak dan Ibu-ibu, dalam bekerja niatkan dengan ikhlas. Ketika kita akan berangkat bekerja, entah saudara-saudara atau bapak-bapak mengendarai roda 4 atau roda 2, niatkan ikhlas mencari ridho Allah untuk mencari nafkah untuk keluarga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan orang yang mencari nafkah sama dengan mujahid, Pak. Sama dengan mujahid. Artinya pahalanya, masya Allah, pahalanya besar, Pak. Orang yang mencari nafkah diniatkan karena Allah Ta'ala, sama kedudukannya dengan mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi niatnya, Pak, ya, karena sesuai dengan hadis Nabi juga, segala sesuatu harus sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'im ma nawa. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan niatnya. Dan setiap ya orang yang berniat itu akan diberi balasan atas niatnya itu. Jadi intinya kita bekerja, silakan Anda bekerja sekeras mungkin, tapi ingat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur dan beribadah kepadanya. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Islam tidak melarang saudara-saudara atau bapak-bapak menjadi kaya raya, silakan. Asal kekayaan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ditujukan untuk keridhaan Allah, ditujukan untuk jalan Allah fisabilillah, sehingga dapat keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar pasti datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah pasti dari saya sendiri, karena saya makhluk yang doif ya, yang perlu belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.